Kalau Dorce agama lama dulu itu kan sudah disahkan oleh pengadilan juga sebagai seorang wanita ya, setelah dia melakukan operasi gitu. Nah, ini kita harus pisahkan. Secara hukum Dorce sudah memiliki Jadi kita ambil dulu harfiahnya, pendekatan diri kita kepada Yang Maha Kuasa dulu ya. Bahwa Tuhan kan tidak pernah mengajarkan kamu harus pakai ini untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, itu dulu ya. Dalam kondisi apapun seseorang itu masih dia ingat kepada Yang Maha Kuasa, itu sudah kita harus bersyukur, alhamdulillah ya. Daripada kita itu menggunakan atribut tapi kita tidak pernah berpikir bahwa itu pendekatan kita kepada Yang Maha Kuasa, hanya cuma pencitraan aja. Kita pilih mana? Kan gitu. Itu satu dulu ya. Yang kedua tadi mengatakan bahwa penistaan agama, kan itu kan tidak tercantum di dalam KUHP. Nanti tentunya yang menentukan ini kriteria-kriteria itu adalah Majelis Ulama ya, Majelis Ulama Indonesia. Masuk kriteria mana? Nanti Majelis Ulama Indonesia lah ya akan mempublikasikan ini masuk kriteria mana. Gitu. Jadi saya tidak bisa memotong bahwa ini penistaan agama atau tidak. Tapi kalau saya katakan penistaan agama, di KUHP tidak ada dicantumkan masalah tentang masalah itu. Tentunya yang lebih berkewenangan untuk menindaklanjuti ini adalah Majelis Ulamanya ini. Mereka yang mengkaji sejauh mana batasan apa dikatakan dia menistakan agama atau tidak. Kalau apa nanti yang diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia, ya itu yang harus kita patuhi. Kan itu hukum tertinggi di agama Islam kan ya situ, di Majelis Ulama Indonesia itu dikeluarkannya fatwa, ya berarti itulah. Itu yang harus kita hormati. Jadi saya tidak mau masuk ke dalam hal itu. Kalau ada yang melaporkan itu ke Bareskrim, ya terlalu dini menurut saya ya. Menurut saya terlalu dini. Harusnya sebaiknya, ini kan hal-hal yang sensitif. Hal yang sensitif berkoordinasilah terlebih dahulu kepada yang punya kewenangan untuk menentukan itu haram atau tidak, layak atau tidak, melanggar atau tidak, kan gitu. Kalau seandainya dia membawa istilahnya itu keputusan dari Majelis Ulama Indonesia mungkin bisa diakui. Tapi kalau enggak ya koordinasi dulu lah. Jangan terlalu cepat mengambil langkah-langkah seperti ini. Ini kan menyangkut kepada manusia dan manusiawi ya. Dia juga ya, saya mohon maaf pada orang-orang seperti Wanda Hara ini kan juga dia tidak mau mempunyai fisik, mempunyai kejiwaan seperti itu. Dia juga pengen normal seperti manusia biasanya. Ini juga kita harus sadari lah ya. Jangan terlalu kita mau mendiskreditkan orang, ya kasihan juga gitu loh. Kecuali kalau dia gunakan ini adalah untuk merusak tatanan itu. Tapi dia kan melakukan pendekatan kepada Yang Maha Kuasa. Menurut hemat saya ya, bahwa kita tuh tidak pernah Yang Maha Kuasa itu mengajarkan kau harus pakai jas, pakai ini, pakai itu untuk pendekatan diri kepada saya. Seperti contoh di daerah Padang Pasir, emang ada air? Kan nggak ada juga kan? Apa yang digunakannya pasir itu? Tapi inti substansinya itu adalah pendekatan diri kepada Tuhan. Itu yang perlu kita petik. Mungkin gitu keterangan saya ya. Pak, tapi dalam kasus ini disandingkan dengan kasus almarhum Dorce Gamalama yang dianggap katanya dia aja diperbolehkan. Kenapa di saat itu pada kalian nggak melaporkan, malah si kasus Wanda Hara ini malah dibesar-besarkan, dianggap seperti itu? Begini ya, kita harus bisa memilah-milah ya. Kalau Dorce Gamalama dulu itu kan sudah disahkan oleh pengadilan juga sebagai seorang wanita ya, setelah dia melakukan operasi gitu. Nah, ini kita harus pisahkan. Secara hukum Dorce sudah memiliki hak tersebut sebagai seorang wanita. Kalau Wanda Hara kan belum. Kayaknya perilakunya aja seperti wanita, terus lakuannya, cara berpakaiannya, ya namanya juga kejiwaannya seperti wanita. Seperti teman-temannya yang lain, saya nggak sebutkan apa, saya manusiawi kalau nyebutkan itu ya.
karena itu menyangkut hak asasi manusia. Hanya satu saya petik ya. Kita juga sebagai umat manusia ya, yang diberikan fisik yang normal oleh manusia, oleh Tuhan ya. Janganlah kita mengolok-olok orang yang seperti itu. Percaya dengan saya bahwa batin daripada Wanda Hara dan teman-teman yang lain juga sebenarnya menjerit. Kenapa saya diciptakan seperti gini? Tapi kan sudah memang itu tabitnya Tuhan, mau apa? Nah, dia harus lakukan itu selama kehidupannya di dunia. Ya, kita saling menghormati lah. Justru kita harus rasa ibah, ada rasa keprihatinan kita kepada orang-orang seperti kayak gini. Ya, dia tidak bisa seperti kita. Ya mudah-mudahan dia bisa menerima dengan segala lapang dada. Nah ternyata dengan situasi kondisi ini ternyata dia bisa lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa sih harus kita usilin? Kan kasihan dong sudah orang kayak gitu kita usilin lagi. Terus sama sudah kita injak kepalanya, kita bejek-bejek lagi, tidak manusiawi lagi kita. Saya juga pernah sependapat seperti itu. Itu kira-kira ya. Berarti dalam artian tadi kan ada perbedaan dua hukum ya, antara hukum agama dengan hukum pidana umum. Berarti ini masuknya lebih kayak ke ranah hukum agama gitu ya? Iya. Jadi saya rasa ini ranahnya Majelis Ulama Indonesia. Ingat loh, ini manusia ciptaan Tuhan yang berkaitan dengan sisi agama. Di dalam umat Muslim kebetulan dia itu melakukan kajian agama dan menggunakan cadar dan sebagainya. Yang Majelis Ulama Indonesia yang memberikan tanggapan yang lebih layak, bukan kita. Hukum pidana berbeda lagi, gitu loh. Jadi jangan kita gebiak-guya mentang-mentang kita aktivis, kita advokat, semuanya kita pukul rata. Harus kita bisa beda-bedakan. Ada ranahnya hukum agama, ada ranahnya hukum pidana umum. Nah, menurut saya Wanda Hara ini, menurut saya ya, nah, dia sebagai manusia biasa, di mana sih kesalahan dia? Karena dia memang punya kejiwaan wanita. Kalau saya pribadi, saya kasihan, gitu loh. Kasihan. Kalau bisa dia menormalkan diri, sebenarnya dia pengen normal, dikasih sama Yang Maha Kuasa. Tapi karena seperti ini, mau dia apa? Ya sudahlah. Karena sifat kejiwaannya, jiwa kewanitaannya, ya seperti itu. Nah, tadi dikatakan tadi kalau memang mau melaporkan balik itu yang bersangkutan ke kepolisian, ya itu menurut saya sah-sah saja, itu mungkin kena ya, mungkin ya menurut saya, karena yang dilaporkan tidak layak, tidak pantas kan gitu. Kalau menurut saya tidak manusiawi lah. Ayolah kita sebagai insan hamba Tuhan itu saling menghormati, mendudukkan semua masalah itu di mata Tuhan itu sama ya. Tidak ada Yang Maha Kuasa itu membeda-bedakan kita manusia. Hanya manusia kita ini aja yang suka membeda-bedakan satu sama lain. Harkat, martabat, kedudukan, dan lain sebagainya. Manusia yang suka membeda-bedakan. Padahal Yang Maha Kuasa mengatakan bahwa kamu dilahirkan ke dunia sama. Selembar benang sama. Pada saat kita juga dipanggil Yang Maha Kuasa sama. 2 kali 3 juga kok. Nah inilah kadang-kadang keserakan manusia ini yang suka membedakan antara satu dengan yang lain. Itu harapan saya. Ya mudah-mudahan ini bisa terselesaikan, dan saya yakin dari Majelis Ulama Indonesia juga sudah mencermati pokok permasalahan ini. Tinggal apa keputusannya kita serahkan kepada beliau-beliau yang mempunyai kewenangan itu. Mungkin itu keterangan saya ya. Pak, tapi dianggap penistaan agama juga disandingkan dengan kasusnya Lina Mukreje yang dia Islam, beragamnya Islam tapi makan babi, dan saat ini dia lagi ditahan Pak, di penjara. Itu berbeda ya. Jadi berbeda, dia kan ngaku muslim, kan ada aturannya muslim kan haram tuh untuk makan babi. Ternyata dia lakukan gitu loh. Kecuali kalau seandainya dia tidak mengaku muslim, dia atau katakanlah dia murtad, dia melakukannya silakan saja. Sekali lagi saya katakan dari sisi mana diambil bahwa dia menistakan agama, nah, saya juga kurang paham juga ya. Saya tidak mau terlalu campur terlalu dalam. Tapi kalau di dalam hal dia melakukan itu, saya muslim, tapi dia ternyata di depan khalayak atau di depan umum terbukti dia justru makan babi, itu kan itu dilarang gitu ya. Itu mungkin bisa ya dikenakan itu ya. Nah, namun demikian kita serahkanlah antara koordinasi antara Majelis Ulama Indonesia dengan pihak kepolisian untuk mendudukkan pokok permasalahannya. Itu saya rasa ya.